Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Rai Fitness Bali. Di video kali ini kita akan berbicara tentang gimana cara latihan otot back yang benar. Karena otot back kita itu begitu besar dan terdiri dari begitu banyak kelompok otot. Contohnya kita ada upper back, ada lower back, lebih tepatnya ada rhomboids, kita juga di atasnya adalah otot trapezius atau otot traps, sama kita ada otot sayap atau dalam bahasa Inggris lats. Selain dari itu juga ada rear delts atau bahu bagian belakang yang juga sangat penting supaya back kita kelihatan lebar, supaya back kita benar-benar sempurna. Jadi kita akan berbicara semua gerakan supaya kalian bisa membentuk otot back yang perfect. Biasanya kalau kita latihan otot back atau punggung, kita mulai dengan gerakan vertical pull. Secara simple gerakan yang kita pull atau tarik dari atas dulu, karena itu biasanya lebih susah buat kebanyakan orang daripada gerakan rowing ya dari bawah. Jadi kita mulai dengan gerakan lat pull down dulu. Lat pull down ada beberapa variasi, kalian bisa pakai grip yang selebar bahu kalian atau juga bisa pakai underhand grip. Sebenarnya dengan lat pull down kita selalu fokus ke otot lats, tapi kalau misalnya underhand grip lebih fokus ke otot sayap atau lats, kalau overhand grip lebih ke upper back-nya. Yang penting di gerakan ini kalau kalian lihat, ya ini contoh dulu, kelihatan seperti ini, oke. Kuncinya di gerakan lat pull down ini adalah kita tidak mau melakukan full range of motion. Artinya begini, kalau kita bicara tentang range of motion, kalau kita bilang ini 100% dan sampai tangannya lurus itu 0, kita mau kurang lebih main dari mungkin 20% sampai 100%, 20%, 100%. Kalau kita mau habisin sampai tangan kita lurus full, itu juga tidak salah. Tapi sekarang kita mau bicara apakah itu benar paling efektif atau tidak. Kalau kita lurusin tangan kita full, yang ada ikut terlibat adalah forearm kita sama biceps kita. Itu yang kita mau hindari. Kita mau benar 100% dari stres dengan gerakan ini benar-benar diterima oleh back kita, bukan forearm atau tangan kita. Jadi tips yang pertama saat lakukan pull down ini, coba untuk benar tahan posisi kalian, tangan kalian jangan sampai lurus full, tapi kurang lebih 20% pull lagi. 20% pull sampai 100 lagi. Oke? Selain dari itu, tip yang kedua, saat di puncak gerakan atau saat kalian tarik di posisi paling bawah, tahan 1 detik dan kunci scapular atau bahu kalian benar-benar dikunci ke bawah. Itu akan activate punggung kalian, back kalian ya. Tadi kelihatan seperti ini, ya. Ini kurang efektif seperti ini. Tapi setiap kali kalau kalian turun, kalian kunci kurang lebih 1 detik dulu. Kunci otot back kalian, kunci bahu kalian. Pelan-pelan ke atas lagi, tarik lagi. Oke. Jadi kurang lebih dari speednya atau temponya kurang lebih 2-3 detik ke atas. Kalian tarik, tahan 1 detik. Jadi kurang lebih 1, 2, 3. Kalian tarik 1 detik, tahan 1 detik. Kelihatan seperti ini. Tarik 1 detik, tahan 1 detik, 1, 2, 3. Oke. Tip yang terakhir, saat kalian latihan gerakan pull down atau latihan otot back, paling penting tangan kalian gripnya itu jangan terlalu kenceng ya. Jadi saat kalian gripnya itu terlalu kenceng, yang ikut terlibat adalah secara dominan pasti forearm sama biceps kalian. So gripnya itu secukupnya saja. Gripnya itu secukupnya saja. Terkadang orang juga suka pakai thumbless grip seperti ini supaya forearm sama biceps tidak ikut terlalu terlibat. Tapi yang paling penting adalah kalau kita grip ini jangan terlalu kencang, secukupnya aja dari gripnya. Jadi kalian lebih bayangin tangan kalian sebagai hook, ya, sebagai hook yang tarik. Lebih tepatnya kalian bayangin kalian tarik dengan siku kalian, bukan dengan tangan kalian. Tarik dengan siku kalian. Ini variasi kedua untuk melatih otot back, gerakan rowing. Kebetulan kita lakukan rowing dulu dengan alat seperti ini. Seandainya kalian nggak punya alat seperti ini di gym kalian, nanti saya juga tunjukkan gerakan dengan pakai barbell. Oke? Di sini kita ada beberapa variasi. Contohnya kita pakai juga seperti sama tadi seperti di lat pull down, kita bisa pakai overhand grip seperti ini ya. Mau di atas ini atau di bawah ini sama aja. Kalau kita melatih dengan overhand grip seperti ini, lebih tepatnya kita melatih upper back kita atau rhomboids kita yang di atas sini ya. Tapi kalau kita pakai grip yang seperti ini atau underhand grip tadi dengan lat pull down, kalau sebenarnya lebih tepatnya kita bicara tentang posisi siku ya. Kalau overhand grip, posisi siku jauh dari badan kita. Kalau posisi close grip seperti ini atau tadi underhand grip, siku kita dekat sama badan kita. Itu lebih fokus ke lats atau sayap, otot sayap kita.
So, di sini ya sesuai yang apa yang kita mau latih, sama juga seperti tadi, kita tarik. Dan sebenarnya semua tips yang tadi saya jelaskan juga valid di sini. Yang pertama, selalu coba untuk saat kalian grip, saat kalian rowing, kalian grip barbel atau alat ini, jangan terlalu kencang gripnya, ya, agak relax gitu gripnya. Lalu di sini juga sama, jangan buang sampai benar-benar 100% ya, jangan sampai benar 100 sampai tangan kalian full lurus, tapi selalu agak sedikit slightly bend seperti ini. Tarik ya, dalam posisi slightly bend, tarik. Oke, tapi satu kunci atau satu tip yang sangat penting kalau kalian lakukan gerakan rowing yang sering terjadi adalah bahu kalian naik ke atas. Ya, kelihatan seperti ini, bahunya naik, ini. Saat bahu naik, semua stres yang diterima secara otomatis pasti ke otot trapezius. Jadi saat kalian latihan otot back, lakukan gerakan rowing apapun, selalu coba saat kalian ambil bebannya, bahunya diturunin ke bawah, lalu kalian tarik. Bahunya turun ke bawah, baru tarik. Dan selalu ingat, kuncinya adalah jangan tarik dengan tangan kalian, tapi kalian bayangin seperti kalian dengan siku kalian kalau mau dorong ke belakang. Itu kuncinya supaya aktivasi otot punggung atau otot back kalian. Oke, ini adalah variasi. Seandainya kalian tidak punya chest support row yang tadi kita pakai ya, tapi sebenarnya kalau kalian punya itu di gym, saya sangat rekomend itu, karena tantangan kalau kita pakai barbell atau ya khususnya barbell seperti ini adalah badan kita harus posisinya stabil, kalau kita harus engage, lower back kita juga pasti kena. Jadi dari tekniknya terlebih dahulu, tekniknya itu dari posisi kaki selebar bahu kurang lebih, sama lutut agak ditekuk sedikit, lalu back kita posisinya kurang lebih ya dari posisinya mungkin 45 derajat ya, kurang lebih 30 sampai 45 derajat. Lalu kita mau tarik dengan tangan kita dan kita mau fokus supaya badan kita jangan ikut ke atas. Jadi saat kita row, yang paling sering kesalahan yang paling sering terjadi adalah saat kita narik ke atas yang ada badan kita ikut ke atas. Kalau kita row dengan cara seperti ini, yang pasti kena juga adalah otot triceps, otot trapezius lagi ya, otot triceps di atas ini. Tapi kita mau fokus ke otot back. Jadi yang sangat penting, posisi badan tubuh bagian atas selalu harus stabil, oke? Kita ambil gripnya kurang lebih selebar bahu, juga boleh sedikit lebih sempit ya, yang nyaman aja. Oke, kita ambil barnya, lalu ingat, posisi kaki selebar bahu kurang lebih, kakinya sedikit didekuk, lalu kurang lebih dari pinggangnya 35 sampai 45 derajat, lalu kita tarik ke perut kita, tarik ke perut. Posisi tubuh bagian atas stabil, ya, di posisi yang sama, terus kita tarik, pelan-pelan, tarik, 1, 2, 3, tarik. Oke, nah dengan gerakan ini kita juga melatih otot yang sama seperti tadi kita lakukan chest support. Cuma seperti aku bilang, ini tantangan banyak gitu. Posisi badan kita harus stabil, pinggang kita harus kuat, ya, kita tidak boleh ayun ke atas dengan badan kita. Jadi ini gerakan sangat kompleks dan butuh awareness yang sangat tinggi. Kelompok yang lain yang juga sangat penting supaya back kelihatan benar-benar perfect dan bagus adalah otot trapezius yang di atas ini ya. Jadi setiap kali pasti kalau kita flex otot back kita yang kelihatan juga adalah otot trapezius. Tapi dari depan sebenarnya juga sangat penting. Otot trapezius atau otot traps dilatih terutama dengan gerakan namanya shrugs. Kalian bisa pakai dumbbell atau barbell ya. Kalau barbellnya kelihatan seperti ini gerakannya buat melatih otot traps. Ya, gerakannya sangat simple seperti ini. Walaupun kelihatan simple, teknik di gerakan ini sangat penting dan biasanya ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Buat saya pribadi paling nyaman, paling enak kalau saya pakai grip kurang lebih selebar bahu atau sedikit lebih sempit. Tapi kalau kalian mau grip juga lebih lebar juga apa-apa. Ini sesuai kenyamanan kalian aja. Kunci yang paling penting di gerakan ini adalah benar-benar berusaha supaya kalian angkat barbel seatas mungkin. Biasanya orang cuma lakukan gini doang. Ya, dan ini sama sekali tidak efektif. Jadi coba benar seatas mungkin dan di puncak gerakan di paling atas tahan minimal 1 detik. Naikin 1 detik tahan ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang gerakan shrug ini, kalau kalian lihat dari samping tidak hanya ke atas doang, tapi yang kita mau lakukan kita ke atas ke belakang sedikit. Jadi saat kita tarik bukan cuma ke atas tapi ke belakang sedikit. Itu benar aktivasi otot traps benar-benar 100%. Jadi di gerakan ini yang kita mau lakukan ya, ini contoh yang salah.
Tidak hanya seperti gini doang, tapi supaya gerakan ini benar-benar jadi efektif, ambil, naikkan ke atas, arah juga ke belakang, tahan 1 detik, pelan-pelan ke bawah. 1, 2, 3 ya, ingat temponya, tarik pelan, tarik cepat, tahan 1 detik, pelan-pelan. 1, 2, 3, tarik lagi. Oke? So, sebenarnya untuk membentuk otot trapesius, gerakan shrug sudah cukup ya. Dan traps atau otot trapesius bisa dilatih bareng dengan otot back atau mau digabungin contohnya dengan bahu atau otot lain juga sangat boleh. Jadi tidak semua gerakan ini harus dimasukin dalam satu back day atau satu sesi di mana kalian latihan back, tapi juga boleh dibagi. Yang mana orang tidak mengerti atau belum tahu adalah otot bahu bagian belakang atau rear delts kita juga sangat penting kalau kita berbicara tentang otot back. Karena dalam setiap pose atau kalau kita lihat otot back kita pasti bahu bagian belakang kelihatan. Jadi sebenarnya ini juga sama. Kalian bisa lakukan gerakan buat bahu bagian belakang saat kalian latihan back, atau juga bisa dicampur dengan gerakan bahu yang lainnya, itu terserah kalian. Salah satu gerakan menurut aku yang paling efektif adalah reverse flies dengan menggunakan alat seperti ini. Seandainya kalian nggak punya alat seperti ini, kalian juga bisa pakai dumbbell atau juga bisa pakai cable ya, tergantung dengan equipment yang ada di gym kalian. Untuk gerakan ini sebenarnya sangat simple, kelihatan seperti ini. Contohin dulu ya, kelihatan seperti ini. Oke, supaya gerakan ini benar-benar jadi efektif, yang pertama dari kursinya, biasanya walaupun saya orang yang tinggi, kursinya itu paling sampai atas. Kenapa? Supaya saat saya tarik alat ini ke belakang, kalau kalian lihat angle ya atau sudut dari siku saya, dia agak sedikit ke bawah, bukan ke atas. Karena yang terjadi adalah kalau misalnya kursi ini sedikit ke bawah ya, ke bawah dan saya narik seperti ini, yang ada posisi siku saya ke atas yang lebih dominan nanti di otot traps saya. Supaya bahu bagian belakang benar-benar kerja atau rear delts, kursi dinaikin benar-benar sampai full atas. Tapi ini juga bakal tergantung dengan alat yang kalian punya di gym kalian. Selain dari itu, kalau kalian lihat dari range of motion ya, di sini juga jangan full range of motion ya. Bukan tentang salah atau benar, tapi yang mana lebih efektif. Kalau full range of motion, kalau ini 0 ya, sampai benar atas depan sini, dan kalian benar sampai belakang sini, ini 100 sampai 0 ya. Tapi kita mau stay kurang lebih 20% sampai mungkin 80-70% ya. Dari 20 dari sini kurang lebih sampai kurang lebih 80%. Jangan sampai full belakang ya. 80-20. Ini paling efektif untuk melatih rear delts atau bahu bagian belakang kita. Tip yang terakhir adalah terlalu banyak orang bayang di alat ini seperti kalian mau tarik ke belakang. Tapi sebenarnya kalau saat kita lakukan gerakan ini, yang kita mau bayangin adalah kita mau push atau kita mau dorong alat ini ke kiri dan ke kanan, bukan ke belakang ya. Jadi dalam kepala atau kalian bayangin kalian mau tarik alat ini ke kiri dan ke belakang, kiri dan ke kanan, bukan ke belakang ya. Jadi dari range of motionnya kiri dan kanan, bukan ke belakang ya. Intinya kalian bayangin aja kalian mau buka alat ini, bukan tarik ke belakang. Ini sangat penting supaya benar-benar kalian dapat aktivasi di bahu bagian belakang kalian. Kalau kita berbicara tentang otot back, yang sangat penting juga adalah lower back kita ya, atau pinggang yang berada di sini. Jadi biasanya kalau kita flex atau kita kunci otot back kita, yang kelihatan adalah orang sering berkata kayak Christmas tree di bawah. Itu adalah pinggang atau lower back kita. Salah satu gerakan untuk isolate lower back atau pinggang kita adalah dengan kita biasanya lakukan gerakan deadlift. Cuman buat saya lebih bagus, lebih efektif kita lakukan, saya bilang half deadlift ya, karena deadlift benar-benar dari lantai. Tapi kalau kita lakukan deadlift dari lantai, yang ikut terlibat kaki kita, which is not bad, bukan salah. Tapi problem adalah selalu saya bicara apa yang maksimal, apa yang paling efektif buat pinggang kita. Jadi kalau kita lihat gerakan half deadlift ini, kita paling maksimal mentok di sini kurang lebih. Kita bakal cuma turun sampai sini kurang lebih, sedikit lebih di bawah lutut kita. Ya, kelihatan seperti ini. Ya. Posisi kaki selebar bahu, lutut agak ditutup, kita turun sedikit di bawah lutut kita, lalu kita naik lagi. Oke, sekali lagi, turun sampai sedikit di bawah lutut kita, lalu naik ke atas lagi. Pelan-pelan, dan naik ke atas lagi. Oke, kunci di gerakan ini yang pertama, supaya kalian benar-benar activate lower back kalian, posisi siku kalian saat kalian tarik ke atas, posisi siku kalian ke belakang seperti ini.
Jadi kalau kalian biasanya lihat gerakan pull over, ini kalian lakukan pull over ke belakang saat kalian tarik bebannya ke atas, pull over ke belakang. Yang penting supaya pinggang kita aman, lower back kita aman, saat kita tarik ke atas, jangan overextend gitu. Artinya tidak harus sampai pinggul kalian benar-benar naik ke depan seperti ini ya, maju ke depan seperti ini. Jadi tinggal aja posisinya netral seperti ini, supaya pinggang kalian aman, netral sampai sini aja, tidak harus overextend seperti ini. Kalian lihat otot back adalah otot yang begitu besar dan begitu banyak otot yang ada di dalam otot back seperti rhomboid, seperti trapezius, lower back, legs. Intinya itu begitu besar sehingga paling recommended kalau kalian contohnya split ya. Biasanya kalau kita bicara latihan spesifik back, ya pull down, rows, dan satu gerakan buat lower back seperti deadlift atau yang tadi kita lakukan half deadlifts ya. Itu bisa jadi satu hari di mana kalian fokus ke otot back. Kalau otot trapezius atau bahu bagian belakang, walaupun kelihatan di dalam otot back itu, maksudnya saat kalian flex back kalian, itu bisa dipisah dari otot back sendiri, atau juga mau digabungin juga apa-apa. Tapi dari rekomendasi saya, contohnya bahu bagian belakang bisa ikut dalam saat kalian latihan otot bahu, dan traps contohnya bisa di-combine dengan bahu atau arms. Ya, jadi jangan lakukan semua gerakan ini dalam satu sesi latihan, karena semua gerakan ini membutuhkan tenaga yang lumayan, sehingga supaya benar-benar efektif sebaiknya dipisah. Tapi karena otot back adalah otot yang begitu besar, biasanya kita bisa main lebih banyak variasi. Contohnya kalau kita fokus ke otot back, bisa antara 3-5 variasi. Contohnya tadi kita punya satu variasi buat pull down, kita punya rowing satu, kita punya satu lower back. Kalau kalian mau tambahkan satu atau dua gerakan lagi buat otot back, silakan, itu bisa. Dan selain dari itu, kurang lebih dari kalau kita bicara tentang set, kurang lebih 3-4 set. Dan kisaran dari repetisi, biasanya kalau kita bicara tentang otot back, selalu 6-12 repetisi. Artinya kalau kalian nggak bisa dapat 6 repetisi, beban yang kalian pakai terlalu berat. Kalau kalian bisa lebih daripada 12 repetisi, berarti beban yang kalian pakai terlalu ringan. So, thank you so much guys for watching this video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe to this channel. See you in the next video.